Di saat itu kemarin nih aku bilang aku ikhlas, ya Allah, yang penting aku dikasih kerjaan, dikasih jam-jaman lancar. Besok subuhnya ternyata aku di atas sajadah aku nangis histeris. Kalau Allah kasih ujian ini berarti Allah ngerti aku kuat, dan aku yakin 1000% Allah tidak akan meninggalkan aku. Sampai 1 tahun, alhamdulillah aku sudah dinyatakan bersih dari sel-sel kanker. Oke Sobat Narada, ketemu lagi dengan Narada Podcast di Weekend Talk. Oke, kali ini saya nggak sendirian, ada cewek yang cantik banget di sebelah kanan saya, ya, kanan dari saya, sebelah kiri di kamera. Namanya Reni Nirmala. Hai. Iya. Jadi kali ini kita mau talking wow. Ngobrol santai ya. Betul Tapi sekali. sebelumnya ada pantun nih ya. Waduh. Karena ini minjem tempat buat podcastnya di tempat yang spektakuler di Tangerang. Pantunnya gini. Ke Tangerang bertemu Reni. Cakep. Jangan lupa pengajak Asni. Halo semuanya, kita ketemu lagi hanya di Maya Coffee and Tea. Ini benar-benar tempatnya, terima kasih Genta, Pak Tujono dan Ibu dan semuanya pegawai-pegawai di Maya Coffee, ya kan? Luar biasa, karena sebelum podcast makan, setelah podcast makan lagi. Aduh. Ya udah, pokoknya sekarang aku mau Reni bercerita dan memberikan sharing yang terbaik agar semua orang di luar sana benar-benar mendapatkan manfaat ya. Tentang apa? Nih. Beliau ini perempuan tangguh ya, karena beliau ini adalah survivor breast cancer yang selalu tersenyum. Bahkan di saat beliau lagi perawatan ya, sempet-sempetnya dalam satu event Narada beliau itu menjadi salah satu MC kami. Aku yang derdek sebenarnya kan. Ya kan Ren? Ya betul. Kita ketemu nangis. Sebenarnya aku nggak kenapa-kenapa. Gue nangis ya. Tahun berapa itu ya kita pertama kali ketemu? Oh, pertama kali ketemu saya anakku itu baru umur setahunan deh. Anak Ya lo kan? setahun. Sekarang udah? Sekarang dia udah 18 tahun. Jadi belasan tahun kita kenal. 17 tahun yang lalu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, Sobat Narada. Jangan bosan sama aku ya. Jadi tetap aja ya, tetap cantik. Berkat jamu-jamu dari Pawon Mbak Ren. Sekalian ya, sponsor jangan lupa. Betul sekali. Keluar dari kata Etip MC itu sponsor. Matur suksma. Nah, Reni ini memang menjadi salah satu MC di Narada. Sebenarnya bukan salah satu sih, lebih sering kalau kita punya acara charity, terutama di golf turnamen, MC-nya tuh pasti Reni Entertainment. Astaga. Ya, Betul. aduh, jadi kerjasamanya udah cocok lah ya, cocok nih hatinya, blending. Semoga tidak pernah ke lain hati. langsung ditutup semuanya. Oke. Balik lagi Ren. Ya. Kita kan udah 17 tahun tadi ya. Baru ketemu pertama kali berarti di 2000. Tadi berapa tadi? 24 kurang 17 saja. Ya. 2007. Iya. 2007 lah ya. 2007 ya, sekitar. Iya. Nah, pertama kali Reni Nirmala adalah sosok yang sangat pemalu saat itu ya, belum malu-maluin. Bener-bener yang namanya kalau mau Jaim. mendengarkan segala instruksi itu dengan baik mbak gitu. Kalau sekarang kan sudah makin lebih sering ngasih masukan juga. Mbak Desi bagusnya gini ya gitu ya. Makin cerewet. Nah, Reni, kira-kira perjalanan hidup selama 17 tahun nggak cuma kenal Narada, tapi Reni sendiri kenapa sih memilih MC atau host sebagai profesi dari Reni? Atau entertainer lah, profesinya Reni kan itu kan? Iya. Ya, kenapa? Karena sebetulnya sebelum aku full di entertainer itu aku pernah kerja di bank. Jadi lulus kuliah, belum wisuda padahal. Selesai ujian skripsi, aku langsung lamar ke beberapa bank. Udah diterima di salah satu bank swasta
2,5 tahun aku di situ. Tapi kan aku juga sambil nyanyi dalam kota, luar kota, apa segala macam. 2,5 tahun kemudian sakit aku ceritanya, kecapean. Pagi sampai sore ngantor di bank, sementara malamnya itu nyanyi sampai keluar kota segala macam. Lama-lama kena tifus lah ceritanya. Sadar lah ya. Dari situ akhirnya aku berpikir, udahlah, aku cari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan passion aku apa gitu kan. Saat itu juga memang banyak banget ya tawaran untuk MC, untuk nyanyi apa segala macam. Ya udah, bismillah, izin ke mama, aku mau fokus di entertainment aja. Iya, restu orang tua itu penting ya, apalagi dari ibu ya. Awalnya nggak direstuin. Malah nggak direstuin nggak ya. direstuin. Mamaku murka. Ya iyalah, dari bank mau pindah. Bukan cuman marah, murka ceritanya. Ngeri amat. Seminggu nggak disapa. Seminggu. Karena waktu itu paham banget sih, maksudnya orang tua itu kan pasti baik ya. Mau yang terbaik lah buat anaknya. Kalau mama ditanya teman-teman kantor mama, anaknya kerja apa bu? Itu jelas. Oh iya, kerja di bank ini, ya kan? Bagiannya ini. Emang jadi MC nggak jelas? Kalau ditanya sama teman-teman, anaknya apa? Oh MC, siapa namanya ini? Nggak kenal. Siapa sih itu? Orang kamu bukan MC papan atas. Iya. Penyanyi juga bukan penyanyi papan atas, istilahnya masih nanggung gitu loh. Jadi kalau ditanya orang-orang kan malu mama, disebutin namanya aja nggak ada yang kenal. Beda kalau menyebutkan, oh di bank ini, posisinya ini, itu. Tapi yang dikenal banknya. Nah iya betul. Tapi namanya orang tua sih ya wajar lah ya. Kan Iya. ingin yang terbaik untuk anak. Tapi setelah itu mama akhirnya udahlah. Waktu itu aku masih di Surabaya sih ya. Akhirnya mama bilang, kalau memang kamu itu serius, tunjukkan sama mama kamu bisa sukses, tapi kamu nggak boleh di Surabaya. Karena kalau di Surabaya aja kamu udah mana-mana ya kan. Dengan kamu di Surabaya aja kamu udah keluar kota. Jadi sekarang mama minta, berani nggak kamu hijrah sekalian di Jakarta? Oke, berani. Oh, ditantang. Aku kan nggak bisa ditantang soalnya. Kisahnya dia kok kayak kisah aku ya sebenarnya. pertama kali milih Narada atau Nayaka ya, sebelumnya itu juga murka ya orang tua gue. Pantesan kita cocok ya? Cocok. Oke, tidak apa-apa karena sekarang sudah menjadi pembuktian buat keluarga kita juga, mereka malah bangga ya, betul dengan apa yang kita sekali. lakukan. Nah, kalau aku lihat kayaknya kalau dibilang baru pertama kali saya terima portofolio Reni ya. Itu banyak banget dari sudah melanglang buana ke pemerintahan, ke gubernuran sampai istana bahkan. Jadi Astengkara pintar lama-lama ya. Astengkara. Ya kan? Itu berarti pencapaian itu kan nggak mudah ya. Berarti orang melihat prestasi dan juga kemampuan mengentertainnya seorang Reni Nirmala itu nggak main-main gitu. Dari nol semua sih, bener-bener yang learning by the way juga sih. Ngalamin juga kok diremehin sama orang, nggak dikena sebelah mata, ngalamin banget. Oh, diremehin sama orang? Oh iya dong, cuman balik lagi kan aku nggak bisa ditantang orangnya. Makin diremehin, aku makin berusaha untuk membuktikan. Oh, kirain makin diremehin, remehin balik gitu. Itu tapi rasanya gimana sih waktu diremehin orang itu? Pernah dari pihak keluarga atau dari orang? Oh, dari klien. Diremehin tuh dari klien justru. Lah yang minta kliennya, tapi yang remehin kliennya apa piye tuh? Bukan. Nggak selalu dari klien yang minta, kadang ada pihak ketiga. Oh. Jadi pihak ketiga yang mengenalkan aku dengan klien tersebut, ya kan? Padahal sesuai dengan permintaan dia, oh iya ini aku sudah memenuhi. Tapi ya balik lagi kan, mereka kan punya permintaan ini, ono segala macam gitu kan. Terus mungkin setelah ketemu aku, gitu kan, belum melihat hasil kerja udah ngeremehin dulu. Sering tuh ya. Itu emang tantangan yang dihadapi seorang yang punya usaha di bidang jasa, ya kan? Nggak apa-apa. Jadi kita jawabnya dengan mengukir prestasi. Itu oke, ya kan? Nah, kalau Narada itu atau ya Narada sih sekarang ya, dulu taunya kan Nayaka ya. Aku tahu dulu pertama kali Nayaka ya. Betul. Berapa tahun itu Nayaka? Ya Allah. Lama deh pokoknya. Tapi Narada baru lahir 2023 secara legal formal ya, tapi secara komunitas sudah komunitas IO-nya tanpa PT itu sudah dari 2016 gitu kan.
Ya, nah balik lagi kembali ke laptop. Bukan lo yang interview gue ya, gue yang interview lo, Ren. Aku boleh minum nggak, Ci? Boleh. Kita udah iklan dulu sekarang ya. Ya. Ini tehnya, aku dituangin juga dong. Kok dirimu cuma nuangin buat dirimu aja? Kalau ketawa aja. Bentar, bintang tamu itu harusnya dituangin ya nggak sih? Hah? Benar. Harus ya kan? Iya. Ini kan nggak harus. Jadi aku udah tuangin. Iya, nggak apa-apa. Kita tos dulu. Ini tos dulu dong, tos dulu. Angkat tehnya, iya kan? Cheese. Ini Blue Detox. Ini Red Blossom. Ada, ini rasa-rasanya ya, sama Jasmine Tea. Hanya ada di Maya Coffee and Tea. Wow. Minum. Tepuk tangannya kok nggak semangat daripada makan semua kan. Gimana? Katanya abis minum teh ini kan di Blue langsung fresh? Iya, fresh. Pak Jono langsung ngurusin badan nggak? Ini langsung ya Pak, ya ampun. Saya langsung siap. Khasiatnya dalam hitungan detik. Langsung. Aku langsung susut 10 kilo. Barang siapa yang mau menurunkan berat badan, silakan makan siang di Maya Coffee and Tea atau dinner juga boleh, ya kan? Tapi jangan lupa Blue Detox, ya kan? Ini katanya tehnya dari negara sana loh. Tehnya khusus. Wah, luar biasa. Pantesan rasanya juga enak banget ya. Iya. Lagi tuh. Iya, biar kamu tambah sehat, ya kan? Minumlah ini juga, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan, sekarang itu aku ingin banget Reni bercerita tentang survivor breast cancer-nya Reni ya. Oh iya. Nah, pertama kali didiagnosa itu tahun berapa? 2024. Akhir Juli 2024 tiba-tiba hasil USG itu angka biratnya sudah 4 dan angka birat 4 diduga ganas. Tuh. Langsung gemeter dong. Terus gimana respon pertamanya gimana? Masih denial ya. Menyangkal ya. Denial karena aku ngerasa tubuhku baik-baik saja, nggak ada rasa sakit. Mbak Desi tahu lah aku rajin olahraga. Tahu, sering lihat-lihat di itu kok di apa story-nya. Pokoknya bener-bener terus habis itu makan juga aku bener-bener menjaga. Aku seumur hidup nggak pernah Mbak yang namanya minum alkohol. Aku tidak pernah ngerokok sama sekali. Padahal nih entertainer ya, deket banget dengan hal-hal kayak gitu ya kan. Tapi kok jualan jamu ya kan. Iya, aku juga jualan jamu, rajin minum jamu. Tiba-tiba hasil USG seperti itu, denial aku masih. Terus aku datang ke dokter, aku konsul, komplain. Komplain sama dokternya? Komplain sama dokternya. Okay. Karena dokter bilang harus segera diangkat benjolan. Mumpung masih kecil, mumpung masih bisa diangkat benjolan aja. Saya bilang, kok bisa dokter? Ada kemungkinan salah nggak? Enggak. Itu kalau salah enggak. Terus kenapa? Karena angka biratnya sudah 4. Kalau angka birat 4 itu berarti ganas. Kalau angka biratnya itu cuma 1 atau 2, itu masih yang masih udahlah gitu loh, masih yang diduga masih yang jinak. Tapi kan udah 4 ke atas sudah langsung segera, mumpung masih kecil. Cuma begitu jadwal operasi keluar, ternyata bentrok dengan jadwal aku berangkat umroh ceritanya Mbak. Nah dokter kaget, gimana? Karena aku daftar umroh itu sebelum aku tahu sakit. Jadi bulan Juni aku itu ngurus untuk berangkat umroh itu aku sama sekali nggak tahu kalau aku itu, jadi masih benar-benar yang fine aja. Tiba-tiba Juli akhir hasil USG ternyata diduga ganas, dokter minta segera operasi. Udah akhirnya aku bilang nggak bisa dokter, saya mau berangkat umroh aja dulu. Saya mau berdoa langsung dari rumah Allah, semoga ada mujizat, saya balik. Dah. Jadi udah didiagnosa, depending dulu masalah ininya. Terus udah keluar jadwal operasinya. Umroh dulu. Umroh dulu. Aku nggak mau operasi dulu. Aku mau umroh dulu. Ibaratnya lapor ke Tuhan dulu ya pertama kali ke rumah Tuhannya. Lapor ke rumah Allah. Pokoknya saya benar-benar yang saya minta waktu dokter. Saya mau berdoa langsung dari rumah Allah. Akhirnya diizinkan sama dokter. Habis itu baru pulang dari umroh, seminggu setelah pulang dari umroh langsung operasi. Ternyata saat operasi benjolan yang semula itu kecil, begitu saat operasi itu dokter bilangnya angkat benjolan aja.
Saat sudah dibius, ternyata sudah tidak bisa diangkat benjolannya doang. Karena sel-sel kanker ini sudah mengikat jaringan sel yang sehat, sudah begini. Oke. Sudah menempel, kemudian benjolannya yang awalnya itu kecil udah membesar dan menempel ke kulit. Sehingga dokter nggak mau. Jadi belum sempat dibelah, tapi dokter dengan melihat kondisinya, melihat nggak bisa. Kalau misalnya saya paksakan angkat benjolan, sama saja dengan saya itu membangunkan macan tidur. Jadi sel-sel kanker itu bisa ngamuk, bisa menyebar ke mana-mana. Lebih menyebar lagi. Lebih menyebar. Wah. Untungnya dokternya itu sebijak itu. Sebijak itu sehingga saat itu akhirnya diputuskan cuman ambil jaringan untuk dibiopsi dan dipatologi aja. Setelah itu seminggu kemudian hasil biopsinya keluar, memang benar-benar sesuai dengan dugaan hasil USG bahwa aku divonis breast cancer stadium 3, grade-nya pun grade 3. Grade 3 itu grade yang paling tinggi. Jadi tipe cancer Stadium 3, grade 3. Grade 3 itu udah paling mentok, yang paling reaktif jenis kansernya. Nggak bisa ngomong saat itu, nggak bisa nangis. Begitu Nggak bisa ngomong tapi juga tidak menangis. Nggak bisa nangis, cuman pegang hasil lab itu, terus cuma gini doang. Cuman pegang kulit tangan, mimpi enggak. Karena tetap aja aku ngerasa aku baik-baik aja, nggak ada rasa sakit, Mbak Des. Tidak pernah ada rasa sakit sedikit pun di seluruh anggota tubuh aku baik-baik aja, nggak ada sama sekali. Mimpi enggak, tapi kenyataannya hasil patologinya memang. Mungkin itu salah satu permintaan kamu ketika kamu di rumah Tuhan loh. Saya tidak mau merasakan sakit Tuhan, saya gini gitu. Saat di rumah Allah, aku cuma minta yang terbaik buat aku. Apapun yang terbaik menurut Allah, aku ikhlas. Sudah surrender banget. Sifat surrender atau menyerah, artinya berserah ya, bukan menyerah ya. Berserah bukan berarti menyerah ya, Ren. Iya kan, benar-benar yang Tuhan, kalau Tuhan berikan apapun ke saya ikhlas menerimanya gitu ya. Tapi pada kenyataannya di situ aku belajar bahwa ikhlas itu tidak semudah itu. Saat itu aku begitu baca, aku begini, terus adik bilang kalau mau nangis aja. Akhirnya aku nangis, tapi aku minta, ya Allah, kalau memang ini adalah untuk menebus semua dosa-dosaku, aku ikhlas. Aku cuma minta satu aja, ya Allah, berikanlah aku pekerjaan rutin, lancarkanlah pekerjaanku, lancarkan job-jobku sebagai MC, sebagai penyanyi, karena aku dan anak-anakku butuh itu saat itu. Kamu pernah bilang bahwa kok kayak mukjizat banget, Tuhan itu kayak jadi manajer untuk semua job-job kamu di saat kamu juga harus menjalankan perawatan ya. Itu bener banget. Saat itu aku saking syoknya, aku berucap seperti itu, dan itu benar-benar Allah kabulkan. Cuma nggak semudah itu, Mbak. Setelah aku ngomong begitu, kenyataannya besok paginya setelah sholat subuh aku nangis histeris masih, Mbak. Histeris yang kenapa aku, ya Allah. Jadi aku disitu juga merasakan, oh ternyata ikhlas itu nggak segampang itu. Di saat itu kemarin nih aku bilang aku ikhlas, ya Allah. Yang penting aku dikasih kerjaan, dikasih job-joban lancar. Besok subuhnya ternyata aku di atas sajadah aku nangis histeris. Kenapa aku, ya Allah? Kenapa aku, ya Allah? Kenapa aku? Kurang apa baktiku selama ini padamu, ya Allah? Apa yang tidak aku lakukan? Itu yang aku komplain. Tapi berapa jam kemudian setelah aku udah mulai bisa tenang, aku akhirnya, oh iya, aku ngerti Allah itu sayang banget sama aku. Gak mungkin Allah ngasih ujian ini kalau gak ada maksudnya. Kalau Allah ngasih ujian ini berarti Allah ngerti aku kuat, dan aku yakin 1000% Allah tidak akan meninggalkan aku. Itu hanya berapa jam setelah aku histeris, Mbak. Habis itu teman-teman aku pada datang apa segala macam, aku udah santai, udah yang ngomongnya udahlah, kalau memang ternyata harus mastektomi aja, angkat aja, bukan akhir segala-galanya. Itu mereka tuh yang langsung melongo begini ngeliatin, terus yang nangis malah mereka. Kayak gue. Ini. Ya iyalah. Mbak Desi bayangin nggak sekarang gini, pasien kanker begitu disuruh kemo kabur, disuruh mastektomi takut. Aku yang ada, aku kejar dokterku. Dokter, kapan saya mastektomi? Mastektomi loh yang aku kejar saat itu.
Setelah aku histeris, berapa hari kemudian, dokter kapan jadwal mastektomi? Saya sudah siap lahir batin. Mungkin bisa dijelaskan apa itu apa mastektomi ya? Mastektomi itu pengangkatan payudara, itu diambil, itu. Jadi pusat masalahnya. Jadi kebanyakan dokter itu berpendapat bahwa untuk menyelesaikan untuk mengatasinya itu memang pusat masalahnya yang harus diambil, yaitu payudara yang diangkat, entah payudara kiri atau payudara kanan itu yang diambil. Cuman kan pada kenyataannya masih banyak banget pasien-pasien yang takut gitu loh. Nah saat itu aku kejar dokterku, kapan mastektomi? Dokter bilang, oh nggak bisa mastektomi dulu, benjolannya dikecilin dulu, jadi kamu harus kemo. Oke dokter, kapan kemo? Dia tanya balik, orang malah menghindar kemo, dia tanya kapan kemo gitu ya? Itu dokter, oke kapan kemo? Lo kan harus dijadwalin dulu, jadi Mbak harus ke dokter hemato-onkologi. Oke, ada jadwal ke dokter hemato untuk kemo itu kan dokter hemato-onkologi. Begitu berapa minggu kemudian ketemu sama dokternya cuma gini, Mbak udah tahu kan risiko-risiko kemoterapi itu seperti apa? Udah dokter. Udah dokter. Nggak tahu deh tuh itu ekspresi apa gitu. Udah dokter. Udah dokter. Terus nggak tahu, tapi saya yakin saya kuat. Karena hati kecilku begitu dibilang aku harus kemo, nggak ngerti Mbak Desi. Hati kecilku bilang aku pasti kuat. Aku pasti kuat, aku pasti bisa. Sudah ada keyakinan dalam diri kamu. Banget aku itu. Aku pasti bisa, dan tahu nggak sih, job-job aku tidak ada yang aku tolak sedikit pun. Ya. Padahal saat itu aku belum ngerti ya, kapan jadwal-jadwal kemoku itu belum keluar jadwal kemo. Aku tidak mau membatalkan kerjaanku satu pun. Jadi minta lagi sama Tuhan, terapi tetap jalan ya kan, tapi kerjaan tetap jalan. Betul gitu kan sekali. Ya ampun, kalau ngelihat apa yang sudah Reni hadapin itu pasti Reni belajar benang merahnya gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Reni ambil sebagai pelajaran itu? Yang paling utama adalah memang benar itu tadi, Allah tidak mungkin ngasih ujian di luar kemampuan umatnya, yang pertama itu. Yang kedua, akhirnya aku berpikir mungkin memang Allah ngasih ujian ini dengan tujuan aku juga bisa membantu untuk menyampaikan ke sesama warrior cancer apa yang sudah aku alami, berbagi saran, berbagi pengalaman, bisa membantu menguatkan mereka-mereka yang masih ketakutan menghadapi kemo, ketakutan untuk menjalani mastektomi itu mungkin aku bisa sedikit banyak memberikan sharing pengalaman. Coba yakinkan orang di luar sana tentang kemoterapi. Kemoterapi itu yang jelas berat, amat sangat berat. Kalau aku bilang nggak berat itu bullshit banget. Tapi jangan lupa, kita ini punya daya tahan tubuh yang luar biasa kuat. Tuhan yang kasih. Ya, yang pertama Allah yang kasih ya kan, daya tahan tubuh itu dari Allah, ya kan? Cuma daya tahan tubuh ini selain dari Allah, itu juga harus kita usahakan. Usahakannya gimana? Yang pertama, mindset ini harus penting ini. Mindset ini harus benar-benar positif. Harus gitu. Positif. Iya, gitu. Allah ngasih kita daya tahan tubuh kuat. Kalau mindset kita ya kan masih separuh-separuh, masih ragu, aduh aku kuat enggak ya? Langsung rapuh, mempertanyakan dan langsung lemah gitu ya. Karena memang itu ya, Allah kasih daya tahan tubuh kuat, kemudian mindset kita positif, kita yakin kita pasti kuat, itu pasti yang terjadi adalah seperti itu. Tapi kalau kita yang nggak yakin, ya yang itu kejadiannya memang yang nggak yakin itu. Yang ketiga ya makanan, bukan makanan bergizi apa segala macam. Tapi balik lagi Mbak, kita mau makan bergizi, mau seperti apapun, kalau mindset kita itu memang nggak yakin, nggak akan. Percaya deh. Ini saya ingat pelajarannya Pak Ketut Jono, 3K. Saya bilang tambahin 1K Pak, biar 4K gitu ya. Kemauan ya Pak. Kalau salah benerin ya Pak. Kemauan, kemampuan, keberanian. Terakhir saya bilang Pak, tambahin keyakinan Pak. Gitu ya. Yakin. Jadi kamu mau menerima, mampu menghadapi apa yang Reni sakitnya itu ya. Kemudian berani untuk melaksanakan perawatan-perawatan
dan yakin bahwa kamu akan diberikan kesembuhan lewat perawatan-perawatan tadi ya? Aku yakin banget Mbak. Aku yakin banget Allah itu nggak meninggalkan aku. Aku yakin banget Allah itu sayang sama aku. Aku yakin banget Allah melindungi aku, dan aku yakin banget dengan semua kuasanya. Sehingga apa Mbak? Allah mudahkan proses pengobatanku semuanya, sehingga nggak sampai 1 tahun Mbak. Tidak sampai 1 tahun, alhamdulillah aku sudah dinyatakan bersih dari sel-sel kanker. Nah, Kalau bukan karena kuasa Allah nggak mungkin. ya, itu mindset yang luar biasa ya. Sebenarnya kita kan sering mendengar kata-kata you are what you think gitu kan. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Betul. Iya kan? Iya. Jadi pada saat Reni berpikir untuk saya kuat, saya dikuatkan oleh Tuhan. Rasa faith yang Reni miliki itu luar biasa sekali. Terhadap apa yang Tuhan kasih, pasti beliau juga akan memberikan jalan keluar Iya. untuk Reni Betul, gitu ya. Dia mendengarkan setiap keluh kesah. Jadi yang pertamanya komplain sama Tuhan, sekarang cinta banget dah sama Tuhan. Aku tuh sudah sepasrah itu. Bayangin Mbak, sekarang saat mastektomi, saat itu yang deg-degan malah orang-orang nungguin aku operasi. Padahal aku sendiri dari rawat inap sampai masuk ke ruang operasi aku santai aja. Karena apa? Sudah sepasrah itu aku sama Allah. Aku udah yang, ya Allah, udah aku pasrahkan semuanya. Buat aku kehilangan payudara bukan akhir dari segala-galanya. Iya. Itu buat aku. Aku yakin meskipun aku kehilangan sebelah payudara, tapi Allah punya rencana indah buat aku ke depannya yang aku mungkin saat ini belum tahu ya, tapi aku udah yakin. Dan aku yakin meskipun apapun ini udah Allah, udah pasrah Mbak aku. Sepasrah itu Mbak rasanya. Jadi, benar-benar ya. Susah untuk susah untuk digambarkan. Kalau mau nangis aja ya. Aku nggak boleh nangis soalnya. Tapi ini penting ya, karena ini orang sering ungkapkan, tapi jarang tidak mudah untuk diaplikasikan ya. Sobat Narada, tentang mindset ikhlas, positif, berserah, dan 4K tadi ya, mau, mampu, berani, dan yakin. Ya, kemampuan, keberanian, keyakinan itu harus kita miliki. Apapun yang dijalankan, apapun yang dilakukan, apapun yang menjadi target atau cita-cita atau harapan kita, mudah-mudahan itu semua dijabah oleh Yang Maha Kuasa. Luar biasa Reni, terima kasih banget buat hari ini. Kayaknya belajar banyak ya dari Reni ya. Kayaknya cepet banget ya. Soalnya tadi depan aku udah ngasih tahu begini durasi gitu kan. Bukan kayaknya belajar banyak ya Bapak Ibu Sobat Narada semuanya. Dan Narada Podcast nanti akan hadir lagi dengan hal-hal yang tentunya kami yakin bisa memberikan edukasi buat semua pihak. Mudah-mudahan bermanfaat selalu, sehat bahagia selalu, dan sukses buat Anda. Dan kami dari Narada Podcast mengucapkan terima kasih yang sudah duduk mendengarkan ya. Jangan kemana-mana, hanya di Narada Podcast We Can Talk. Oke. Ntar dulu, ada pantun terakhir nih. Oh, pantun. Lihat contekan dulu, ya kan? Jago ya ternyata bikin pantun ya. Jago. Baru di mobil tadi on the way ke sini mau posting. Ya kan? Jalan-jalan ke Kota Blitar. Cakep. Pulangnya jangan lupa beli kuetar. Wow. Maya Coffee and Tea makin cetar. Aromanya manja dan makin membuat hati bergetar. Nyambung nggak nyambung? Anggap aja nyambung ya kan? Oke, sampai berjumpa lagi.